Ateh ndak bau pucuk, ke bawah ndak bau rek, di tengah digiriak kumbang. Artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kemenakan yang protes, mamak kami ndak mau urus, mamak kami ndak adil, ndak manimbang, ndak sama barek. Kemudian membagi ndak sama banyak katanya. Ndak berlaku adil. Ingat mamak-mamak, ketika disumpah sebagai penghulu, dilewan sebagai penghulu, kita lah disumpah salah menjalankan fungsi penghulu. Kanlah ado disabian, kateh ndak bau pucuk, ke bawah ndak bau rek, di tengah digiriak kumbang. Artinya apa? Tambah lo kalimat dikutuk karamullah, dikutuk Tuhan. Jadi kepada mama-mama penghulu, datuk-datuk, hati-hati menjalankan fungsi penghulu. Karena ada sumpah kewi dalam adat Minang. Percaya ndak percaya, karena kita ketika malewan penghulu, diambil sumpah sebagai penghulu, mengucap 2 kalimat syahadat, dimulai dengan bismillah dan kemudian 2 kalimat syahadat, dan mengucap sumpah secara adat, maka sawananya kalau orang bana-bana memahami dan memaknai secara benar sumpah pati ambalau yang dibaca ketika malewan penghulu, rasanya dah taluk badan menerima baban. Ketika baban tu diterima, kan jaleh tu. Kateh ndak bau pucuk, ke bawah ndak bau rek, di tengah dikuriak kumbang. Tambah lo dikutuk karamullah. Jadi hati-hati para penghulu di Minangkabau. Sumpahnya lebih parah daripada sumpah pejabat negara. Kalau pejabat negara taat kepada undang-undang, undang-undang dasar. Jaleh itu. Kalau sumpah seorang penghulu, itu sumpahnya luar biasa. Apalagi ketika disumpahkannya dilafazkan dengan mengucapkan bismillah dan 2 kalimat syahadat. Itu kepada penghulu-penghulu yang salah menjalankan fungsinya, yang tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai makna, sebagaimana tanggung jawab seorang penghulu, jangan nanti sebelum meninggal atau sebelum mati, itu dinampaan secara lahir di Tuhan, karena ada sumpah. Atau kemudian nanti diazab di akhirat, karena tidak pandai menjalankan fungsi seorang penghulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.